Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal suspensinya Yamaha NMAX New ya, dan suspensinya sorry, Honda PCX 160. Sekalian juga sama YSS ya. YSS Smooth. Penulis sering dapat pertanyaan soal suspensi ya. Suspensi apa sih yang nyaman untuk motor NMAX New, motor PCX 160? Nyaman itu terutama ya kalau untuk motor Jepang yang nomor satu itu harus dicoba dulu stoppernya, terutama karena jalan di Indonesia ini nggak kayak Jepang. Kalau jalannya kayak yang dialami penulis gini, mekanisme suspensi mekanisme engine mounting ala Honda, Yamaha, Suzuki yang sekarang ini nggak nyaman ya. Jadi sering penulis jelaskan ya, engine mountingnya itu sifatnya ngeredam getaran gelombang-gelombang kecil, tapi kalau sudah ketemu yang agak gede-gede gini kayak sambungan jalan ini banyak banget sambungan jalannya, itu akan nyentak. Jadi sifat suspensi depan dengan belakang itu beda. Engselnya yang belakang itu ada dua dan ada pembatasnya. Karena ada pembatasnya inilah yang membuat sentakan itu jadi luar biasa. Kalau memang tujuannya adalah untuk kenyamanan di jalan yang banyak tambalannya, maka yang nomor satu itu bukan suspensi tapi stoppernya. Yang NMAX old ya tinggal tiru penulis lah, letaknya di bawah mesin. Kalau yang NMAX old, di atas mesin ya, terus di bawahnya bagasi bawah jok ini, sebelah kanan ada bagian yang geraknya bisa bebas, itu diganjal. Kalau yang di NMAX New atau Aerox atau Lexi itu di depan ada lubang 2, itu penulis sarankan diganjal yang belakang sesuai dengan arah gerakan engsel. Kalau di PCX itu letaknya di di kiri bawah bagasi, bawah jok, terus atasnya mesin juga sebelah kiri.
itu ada penopang ya, bentuknya bulat, ada karetnya. Itu yang bikin nyentak. Kalau menurut penulis, idealnya ganjal itu pada saat sandar tengah. Kenapa kok sandar tengah? Ya karena posisinya tertinggi, terpanjang. Jadi kalau diganjal, motornya jadi agak tinggi. Kalau yang sebaliknya ya tentu motornya jadi agak rendah. Ya terserah sih ya. Kalau soal handling ya pasti ada perbedaan, karena yang satunya swing armnya makin ke bawah, yang satunya swing armnya makin ke atas. Kalau pengen niru motor moge ya, swing arm itu lebih bagus kalau depan tinggi belakang turun. Terus apalagi ya, iya itu ganjalnya kalau bisa pakai apa namanya, pakai karet ban dalam ya, atau karet empuk yang lain, jangan pakai karet keras, karena ya otomatis karetnya ini akan jadi penahan sentakan juga. Jadi eh, jadi kayak per kedua lah. Kalau itu dihilangkan, ya mungkin suspensi jadi bergerak bebas, jadi mesin jadi bagian dari suspensi. Tapi ya ada yang nggak menyarankan, katanya nggak stabil atau apalah, wis nggak ngerti lah. Penulis nggak bisa melakukan percobaan itu karena ngelepas bautnya nggak bisa, keras ya. Mungkin harus dibongkar apa bagasinya baru bisa. Ya penulis males lah ya. Ini penulis nggak eco riding ya, cuma membatasi kecepatan, rekondisi mesin. Tapi ini angkanya gede juga, 54,7 ya. Gak niat eco riding, padahal naik 55 sekarang. Jadi pengen nyaman, yang nomor satu ya ganjal stopper. Kalau ya sudah penulis jelaskan posisinya, karetnya kalau bisa empuk, itu saja sudah jauh meningkatkan kenyamanan terhadap bukan kenyamanan ya, mengurangi sentakan terhadap jalan-jalan yang kayak gini nih. Kalau gini mungkin enggak, kalau yang wah plat nomornya sopo lugur ya. Kalau nah kayak lewat situ tadi itu baru kerasa. Wah, jadi 56,1 ya. Gak niat irit padahal. Oh ya, ini kan kemarin penulis pakai Klinos ya.
pakai Klinos, konsumsi bahan bakar dapat 51, berapa ya, lupa. Sekarang penulis tambahi margarin sama sebotol yang bekasnya apa, nuang sado yang dulu itu, sedikit tapi ya paling sadonya wis nggak ada itu, cuma koret-koret. Penasaran. Ini nggak niat kenceng soalnya apa, rekondisi. Kalau lagi pakai Klinos kayaknya ada rekondisi piston ya, keraknya Klinos nanti akan nambal nambal lubang-lubang apa, permukaannya nggak rata di silinder, mungkin gitu. Sekalian penulis tambah kerak sado lah, tapi penulis larutkan dulu ya, penulis larutkan terus biarkan semalaman. Ada butiran-butirannya yang nggak bisa larut, nah itu penulis nggak ikutkan. Itu suspensi YSSD3 itu atas ya, tapi anteng. Suspensi, selanjutnya soal suspensi ya, karena kalau sudah diganjel gitu maka suspensi yang akan jadi main. Dan suspensi bawaan itu nggak awet. Penulis sudah lihat ya NMAX New, sudah lihat PCX New, sudah lihat PCX 160 ya maksudnya, Honda Matic yang baru, Yamaha Matic yang baru. Ini yang tahun lalu nih, suspensi ini harus ganti, tapi kok gak nyaman nih. Merek apa ya? Reddit mungkin ya. Oh iya, yes, tapi kok kayak gitu ya SS-nya. Mungkin ada yang ngomong ya, suspensi orisinil nyaman, tapi selalu ada saja yang menyarankan kalau ingin nyaman pakai punya X-Max nyaman gitu ya, pakai punya apa, Yamaha X-Ride yang generasi awal nyaman, pakai apa namanya 55,6 loh, pakai mana lagi ya yang biasa dipromosikan itu ya, Supra, punya Supra X. Nggak ada yang bilang Supra Fit ya, Supra X. Tapi ya kalau Supra X ya modif ya, diambil pernya tok. Ada juga yang ngomong Shogun 125 ada yang ngomong Shogun 110. Tapi biasanya Shogun 125 yang direferensikan. Satu yang jadi masalah adalah yang dimodif seringnya ya nukar per, sementara hambatan shock breakernya sendiri enggak, bagian dalamannya enggak. Ada hal masalah kenyamanan itu sumbernya ya dari dalaman itu, bukan dari luar. Jadi per itu emang ada yang empuk atau yang keras.
spare emang harus pas, harus yang sesuai dengan berat badan. Ya beda orang ya beda, karena tergantung dari berat badan. Kalau berat badannya di bawah 70, cuma 60, 65, 55 gitu ya. Ya bukan suatu yang pas untuk pilih yang model keras-keras gitu ya. Modif NMAX ya bisa aja juga nggak cocok kalau misalnya beratnya 100 atau 90 gitu. Berat badan ridernya itu merupakan bagian penting dari pemilihan suspensi. Ya penumpang juga sih, penumpang juga. Yang apa? Yang jadi kelemahan dari suspensi standar, suspensi bawaan PCX 160, suspensi bawaan NMAX, suspensi X-Max sekalipun, itu adalah suspensi tersebut didesain oleh negara yang nggak butuh nyaman, nggak butuh bisa nyaman di jalan nggak enak. Jalan mereka itu top mulus gitu ya. Yang jadi sumber ketidaknyamanan mereka itu adalah polisi tidur toh paling ya. Sehingga suspensi mereka didesain tidak untuk jalan yang permukaannya selalu berubah kayak di Indonesia kayak gini, kayak yang penulis lewati sekarang ini. Ya karena itu mereka pakai desain yang namanya single action. Single action itu ketika memendek nggak dihambat, ketika memanjang dihambat. Tujuannya adalah ketika memendek ini nggak ada hambatan sama sekali, maka gaya sentakan jalan yang diarahkan ke rider itu bisa diminimalisir. Cuma pertok yang menghambat. Masalah terjadi ketika suspensi itu dipakai lewat ke jalan yang berubah terus permukaannya. Karena berubah terus dipaksa ya, memendeknya nggak dihambat, memanjangnya dihambat. Akhirnya apa? Suspensi makin pendek. Karena suspensi makin pendek ya akhirnya mentok. Untuk yang mengendarai PCX mungkin pernah mengalami hal ini. PCX 150 masih penulisnya. Mestinya ini terjadi juga di PCX 160. Pernya lebih keras tapi balo lebih keras pernya, tapi tetap bisa terjadi kan. Di NMAX pasti juga gitu juga. NMAX New, NMAX Old sama saja.
Oh, ada operasi lagi. Ini di stop beneran enggak ini? Oh, di barikade total kayaknya. Terus nggak boleh masuk Surabaya. Ya karena sifat seperti itu maka nggak nyaman. Tapi ya bukannya pabrikan Jepang nggak berusaha mengatasi ya, baik Honda maupun Yamaha. Solusi mereka apa? Dibuat lemah. Jadi kan suspensi yang bener itu ada namanya critical damping ya. Cuma sekali ayunan, wis nggak ngayun lagi. Itu critical damping sekali dok. Itu dianggap nggak nyaman karena ya itu suspensinya makin pendek, makanya dibuat lemah. Makanya kalau boncengan ngayun ini bisa sampai 5 kali ya. Jadi wis nggak critical damping lagi ya. Jadi kalau boncengan wis kayak gitu. Solusinya ya beli aftermarket. Beli aftermarket, penulis biasanya menyarankan merek DBS. Merek DBS macam-macam ya. Kalau untuk NMAX, NMAX New, mending sekalian pakai yang punya Aerox. Tapi ya boleh juga sih. Kalau DBS empuk semua sih pernya, terlalu empuk malah. Makanya penulis pakai ganjal per ya, pakai dumper, sport dumper, entah dari mana istilah dumper itu. Ya yang jelas DBS ya, banyak yang mengatakan nyaman. Kalau ada yang ngomong bocor-bocor, iya YSS pun ada banyak yang ngomong bocor ya, 6 bulan bocor gitu ya. Ajar sih, bukan karena apa-apa, tapi karena pilihan pernya YSS itu keras-keras. Kalau DBS, penulis cuma pernah nemu satu orang yang bilang keras. DBS 611 dibilang keras, padahal semua sudah disetel empuk ya, nggak tahu lagi lah disetel empuknya gimana. Soalnya kalau di motor penulis sendiri setelannya pernya terlalu empuk kok. Oh ya, yang untuk NMAX kan banyak pilihan ya, 305 mm ada, 300 apa 40 ada, 350 ada. Kalau yang untuk PCX ya, terutama PCX 160. Kalau PCX 150 bisa pakai punya NMAX ya. Yang PCX 160 cukup jarang suspensi DBS-nya. Ada, tapi yang panjangnya 360 mm. Tapi biasanya ketulis 350. DBS yang mirip YSS G Plus. Ada yang model baru juga. Nah, untuk yang pemilik PCX 160 itu suspensinya. Kalau untuk merek YSS ini sulit ya. Kalau yang Olins ya rekomendasinya yang beli 8 juta itu. Wah, 54,7 sampai sini. Irit ya. Padahal ini pelan-pelan juga.
ISS repotnya itu dia keras semua untuk NMAX ya, sorry, untuk PCX ya. Kalau untuk NMAX masih ada longgarnya lah, masih ada yang jualan di bawah 20 Nm. Kalau hunting, kalau sengaja cari pasti masih ada lah kalau untuk NMAX. Kalau untuk PCX ini yang susah. Untuk PCX spare-nya suspensi itu biasanya 12 25. Nah, yang smooth katanya yang enak gitu ya. Cuma beda dikit. Cuma ada 19-nya. Tapi ya 19-nya nggak banyak ya. Apa? 19-nya itu cuma sedikit. Cuma bagian tengah-tengah toh. Jadi 12-nya itu kan yang rapat-rapat itu agak banyak, terus tengah-tengahnya, terus yang 25-nya banyak juga. Nah itu uh, masih tetap 25 yang mau dominasi. Jadi ya nggak bisa dibilang pula. Walau banyak yang ngomong yang semut yang enak, yang semut yang enak. Tapi bedanya sedikit. Harusnya kalau orangnya apa berat badannya cuma apa 60 sampai 70, penulis termasuk mungkin penulis 75, itu baiknya ya YSS yang pernya di bawahnya 20 Nm. Penulis lihatnya adanya cuma yang di luar negeri tok ya. YSS yang pernya 25 apa 16 tipe mbah apalah pokoknya ono ketemu website bahasa Thailand dia jualan. Ya itulah sayangnya YSS. Dia boh kenapa ya, yang terutama yang sales Indonesia kok gak ngerti bahwa nggak semua rider PCX itu heavyweight ya, berat berat semua. Ada yang ringan, nah itu nggak diakomodir oleh YSS. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Ini angkanya kelihatan nggak? 54,4 ya, lebih dari kemarin. Segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.